Allah yang sangat luar biasa dalam hidup kami, yang memimpin menyertai hidup kami sampai hari ini, dan kami percaya selanjutnya dalam perjalanan hidup kami. Saat ini Tuhan, saat yang berbahagia, kami membuka hati bagi-Mu. Pimpin kami dengan roh-Mu ya Tuhan. Jika kuduskan hamba-Mu, urapan hikmat di atas hamba-Mu. Roh-Mu menguasai kami, menguasai tempat dan waktu ini ya Tuhan. Terpuji Kau Tuhan Allah yang dahsyat. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap menyambut firman bersama, saya katakan amin. Amin. Silakan duduk salam bagi kita sekalian. Hal yang luar biasa Tuhan berikan bagi kita. Tema yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala bagi kita dalam bulan adalah integriti. Pemahaman tentang integriti kita sudah mendapatkannya pada minggu yang lalu, dan hari ini kita mau lihat apa yang kita dapatkan ketika kita belajar memiliki integriti. Sesuatu yang kita kerjakan tentu ada hasilnya, ada goal yang akan kita capai dalam hidup kita, ada upah yang kita akan terima. Hari ini kita melihat dalam tema berkat dalam integriti. Ucapkan bersama saya, satu ya, berkat dalam integriti. Berkat apa yang kita dapatkan? Ada banyak berkat, tapi hari ini kita hanya melihat pada sebagian kecil saja. Hal pertama yang kita lihat adalah ya, kita baca judulnya satu ya, Tuhan bergaul karib dengan orang yang jujur. Seperti Bapak Gembala sampaikan pada minggu-minggu yang lalu, bahwa figur anak itu merupakan contoh yang dipakai oleh Alkitab. Sehingga firman berkata, belajarlah dari anak-anak. Karena dalam kehidupan anak, sosok anak itu ada sesuatu yang luar biasa. Bahkan kita dikatakan, kita berbahagia kalau kita menjadi pribadi-pribadi seperti anak-anak. Tuhan bergaul karib dengan orang yang jujur. Ayatnya dalam Amsal 3:32b kita baca satu ya. Tapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Tuhan bergaul karib. Luar biasa kalau Tuhan menjadi sahabat kita. Siapa yang mau menjadi sahabat kita? Orang menjadi sahabat kita dengan aturan, ada perjanjian tertentu, mungkin ada kesepakatan tertentu yang dua pihak satu saling menguntungkan. Kita diuntungkan dan satu diuntungkan. Tapi Allah sendiri menyatakan bahwa Dia bergaul karib dengan orang yang jujur. Apa yang dikerjakan oleh Allah ketika Dia juga mau bergaul karib dengan kita? Ayat yang berikut dikatakan perjanjiannya diberitahukannya. Perjanjiannya diberitahukannya. Dia mau ikut khotbah juga di sana. Perjanjiannya diberitahukannya. Mazmur 25:14 berkata satu ya, Tuhan bergaul karib dan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Pada orang yang jujur, Tuhan bergaul karib, perjanjian diberitahukan. Ya, ada satu ilustrasi ketika satu perusahaan, ya nextnya, yang akan melanjutkan kepimpinan dalam perusahaan itu, dia memerlukan sosok yang betul-betul dapat bisa dipercaya dalam kejujuran. Ada hal yang harus dilakukannya dengan media yang dibawa oleh pemimpin ini, karena akan dipilih pemimpin yang baru di perusahaan itu. Mereka dikumpulkan, ya kandidat-kandidat dikumpulkan, dan setelah dikumpulkan, benih dibawa oleh si pemimpin, pemilik dari perusahaan itu. Dia bawa benih ini dan dibagi-bagikan kepada mereka yang kandidat itu. Katakanlah 5 atau 6 orang ada di sana. Mereka mendapatkan porsi yang sama, mendapatkan benih pada tempat mereka masing-masing, dikasih tempatnya. Ini buat kamu 1 sendok, buat kamu, buat kamu, buat kamu. Tahun depan perusahaan ini akan dipimpin oleh pemimpin yang baru, dan sekarang harus saya persiapkan. Jadi tahun depan kalian bawalah hasil daripada benih ini, dan disitulah nanti akan ditentukan siapa menjadi pemimpin di perusahaan ini. Wah, mereka menerimanya dengan 1000 tanda tanya. Bagaimana nanti? Apa yang nanti akan terjadi? Ini akan ditanam bagaimana nanti ya ceritanya? Mereka bawa pulang. Dan setahun kemudian, next gambarnya, mereka datang membawa pot masing-masing. Ada sebagian yang sudah tinggi besar tapi tidak kelihatan, ada yang sudah tinggi, daunnya lebar, daunnya besar, ada yang berbunga. Mereka bawa.
Ya, nextnya lagi. Tapi ada satu pot juga yang dibawa dengan bentuk yang berbeda dan dengan isinya yang berbeda. Tidak ada tumbuhan di sana, hanya tanah, ya, dan wadahnya. Lalu mereka duduk di meja saling berpandangan. Wih, saya punya lebih besar. Wih, saya punya lebih hijau. Wah, saya sudah berbunga. Wah, saling melirik pada yang lain. Dan mereka seperti sepele ya melihat. Wah, kamu nggak bisa menunjukkan hasil. Kamu hanya membawa pot seperti itu. Mereka seperti ya bangga dengan diri sendiri mungkin ya. Pemimpin datang. Ya, pertemuan ini kita mulai. Mari tunjukkan semua apa yang kalian dapat 1 tahun ini, tunjukkan mana potnya, mana wadahnya, apapun tempatnya silakan tunjukkan. Mungkin ada yang besar sekali. Wah, di sana Pak, saya tidak bisa angkat. Apa perlu diangkat sini? Tidak usah, tidak usah. Fotonya ini Pak. Oh ya, tunjukkan. Yang satu tertunduk, malu, tertunduk, dia rasa nggak bisa membayangkan ya hatinya itu. Saya tidak bisa menunjukkan hasil apa-apa. Dan pemimpin ini melihat, pemilik perusahaan melihat satu persatu, dia bilang, hari ini saya bisa memutuskan siapa yang menjadi pemimpin yang terpilih dari semua kandidat kalian. Mereka pikir, wah pasti akulah, pohonku tadi besar, pasti aku. Dan menurut pemimpin itu yang terpilih adalah pot yang tidak ada tanamannya. Wah, mereka kaget. Kok dia yang tidak bisa menghasilkan apa-apa, kok bisa dia yang menjadi pemimpin yang terpilih? Seperti mereka, wah, nggak bisa bertanya ya, karena kan itu keputusan tok langsung. Kalian mau tahu penjelasannya? Kalian mau tahu alasannya? Mereka mengangguk-angguk tanpa bicara. Saya memberikan benih pada kalian itu sudah kugoreng, sudah kurendam dengan air kapur. Apakah mungkin dia bisa tumbuh? Mereka diam. Dia tidak akan bisa tumbuh. Dan orang inilah yang jujur membawa hasil daripada benih yang tidak bisa tumbuh itu. Dia taruh di tanah, dia usahakan, dia siram. Karena saya lihat ini wadahnya basah. Dia siram, mungkin dia jemur, dia siram. Tidak bisa tumbuh. Tapi dia datang dan membawa hasilnya. Dengan hasil yang seperti itu, tidak bisa tumbuh benih itu. Tidak bisa tumbuh. Saya sudah jemur, saya sudah rendam air kapur, saya sudah goreng. Mana mungkin dia bisa tumbuh? Kenapa kalian bisa menjadikannya tumbuh? Ya berdaun, berbunga, potnya gede, kalian taruh di sana. Saya membutuhkan orang yang jujur untuk perusahaan ini. Saya tidak perlukan orang bermanipulasi. Dan dia terpilih. Bayangkan untuk perusahaan dalam sekuler, dalam kehidupan manusia ini, diperlukan pemimpin yang luar biasa, dengan karakter, dengan integritas yang luar biasa. Dan itu ada pada seorang ini. Kalau pemimpin perusahaan, ukuran manusia dalam dunia ini menghargai orang-orang seperti itu, dan Tuhan berkata, aku bergaul karib dengan dia. Wih, Tuhan itu nggak tanggung-tanggung. Bukan hanya menjadikan dia memberikan kepercayaan padanya pemilik perusahaan, tapi bergaul karib. Sama-sama yuk kita, sama-sama apa yang ada padaku, kubagikan bagimu. Apa di hatiku, kuberitahukan padamu. Perjanjiannya diberitahukan pada orang-orang yang jujur. Luar biasa integritas anak-anak Tuhan. Kalau di hatinya ada kejujuran, Tuhan begitu sangat memperhatikan dan begitu kecarian dan orang seperti, mana ya teman akrabku itu? Mana teman akrab lagi ngapain dia? Apa yang terjadi dalam dirinya? Apa yang sedang terjadi dalam persoalannya? Apa yang sedang digumulkannya? Wah, aku sangat perhatian pada sahabat karib. Luar biasa kalau Tuhan menjadi sahabat karib. Jangan jadikan dia musuh. Firman berkata, aku melawan orang yang congkak. Wah, Tuhan lawan. Tapi Tuhan bergaul karib. Hari ini kita percaya kita lah menjadi orang-orang yang dipersiapkan Tuhan dalam kejujuran, dan kita menjadi sahabat-sahabat karib Tuhan. Amin. Kita sahabat karib Tuhan. Kita lah orang-orang yang dinanti-nantikan Tuhan. Mana ibu ini? Mana anakku ini? Mana doanya? Mana pujiannya? Mana penembahannya? Dan Allah menanti-nantikan kita. Dan Allah terus berkata, ayo terus maju, tunjukkan terus, jangan menyerah terus. Namanya sahabat yang menaruh hatinya, menaruh hidupnya bagi orang lain. Bahkan katanya dia memberikan nyawanya
Tuhan tidak tanggung-tanggung pada sahabat. Kenapa kita seolah-olah merasa, Tuhan kok aku kesepian? Ya kita belum jadi sahabatnya. Tuhan aku merasa tidak ada orang bersama aku. Tuhan berkata, memang kau belum jadi sahabat. Integritasmu mana? Kata-katamu bohong melulu. Siapa jadi sahabatmu? Ya Lucifer lah pembohong itu jadi bapakmu, katanya kepada orang-orang yang berkumpul pada saat itu. Yesus berkata, bapak pembohong itu Lucifer lah, itu jadi bapakmu, pendusta. Allah butuh orang-orang yang jujur. Orang jujur yang berkata, Tuhan aku tidak berdaya. Jujur. Tuhan aku sudah melakukan kesalahan, Tuhan pulihkan aku. Jujur. Tuhan aku mengalami kegagalan hari ini. Jujur. Tuhan menghargai orang yang jujur. Bukan orang kita langsung sempurna. Bukan harus kita bisa mengerjakan perkara-perkara yang ekstra spektakuler, yang hebat. Kita bisa melakukan mensponsori 1000 orang miskin. Bukan gitu. Tapi Tuhan bilang, bagaimana kejujuran kita? Tuhan aku lemah, aku gagal, aku tadi marah, aku tadi jengkel. Tuhan menghargai orang jujur. Tuhan bergaul karib. Jangan kita merasa minder. Seperti orang membawa pot tadi, dia merasa, aduh saya malu, tertunduk, saya tidak bisa menunjukkan hasil dari benih ini. Tapi ternyata itu yang diperhatikan oleh pemimpin ini. Tuhan juga demikian. Dan kita bertunduk malu, aku gagal Tuhan. Tuhan berkata, apa yang ada pada hatimu, kau bawa padaku. Itu kejujuran. Aku menghargai kejujuranmu, aku menghargai kepengakuanmu. Dan integritas itu kita mulai miliki, amin. Dalam kejujuran kita, bukan kesempurnaan kita saat ini. Tuhan memerlukannya.